Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, apa kabar? Semoga kalian sehat selalu ya. Oke, kita kembali lagi belajar otomatisasi tata kelola keuangan materi bab 2 yaitu pengelolaan kas kecil. Kita masih akan melanjutkan materi yang kemarin. Dan materi selanjutnya itu adalah materi yang pertama, pencatatan akuntansi yang digunakan. Jadi setelah kemarin kita sudah belajar manajemen pengelolaan kas, lalu pihak-pihak yang terkait dengan pengelolaan kas kecil, terus bukti transaksi, jenis-jenisnya apa aja sih, lalu ada peralatan untuk mempersiapkan pengelolaan dana kas kecil. Itu kemarin kita sudah pelajari dan sekarang kita akan lanjutkan ke pencatatan akuntansi yang digunakan dalam pengelolaan kas kecil. Jadi, pencatatan akuntansi yang digunakan dalam kas kecil itu adalah yang pertama, jurnal pengeluaran kas. Lalu yang kedua ada register cek dan jurnal pengeluaran dana kas kecil. Yang pertama, jurnal pengeluaran kas atau cash payment journal merupakan jurnal yang digunakan untuk mencatat setiap transaksi pengeluaran kas, termasuk dalam hal ini pengeluaran kas untuk pembentukan dana kas kecil dan pengisian kembali dana kas kecil. Pencatatan ke dalam jurnal pengeluaran kas itu berdasarkan pada bukti kas keluar yang telah diberi tanda cap lunas oleh bagian kas kecil. Bisa dilihat ya, contoh tabel jurnal pengeluaran kas itu seperti apa. Lanjut, register cek merupakan catatan yang digunakan untuk mencatat cek perusahaan yang dikeluarkan untuk pembentukan dana kas kecil dalam perusahaan. Dan ini salah satu contoh dari register cek. Yang ketiga, ada jurnal pengeluaran dana kas kecil yang merupakan jurnal yang digunakan untuk melakukan pencatatan setiap transaksi pengeluaran kas kecil dan sebagai alat distribusi pendebetan yang timbul sebagai akibat pengeluaran dana kas kecil dalam perusahaan. Contohnya itu seperti ini. Oke, lanjut ke materi mutasi dana kas kecil. Perubahan kas atau mutasi dana kas kecil pada dasarnya terjadi karena adanya penerimaan dan pengeluaran dana. Dana kas kecil diterima dari kas umum dan dikeluarkan melalui bagian-bagian pemakai dana kas kecil. Di sini, mutasi dana kas kecil itu ada transaksi yang mengakibatkan terjadinya mutasi tersebut. Yang pertama ada transaksi pembentukan dana kas kecil. Jadi berdasarkan surat keputusan Kepala Bagian Keuangan, dokumen transaksi yang merupakan pembentukan dana kas kecil itu adalah bukti pengeluaran kas yang dibuat oleh bagian utang dan surat keputusan Kepala Bagian Keuangan sebagai dokumen terlampir pendukung. Lanjut ke transaksi pemakaian dana kas kecil. Transaksi pemakaian dana kas kecil ini melalui bagian-bagian pengguna dana menggunakan dokumen transaksi tersebut. Jadi dokumennya itu ada bukti pengeluaran dana kas kecil, lalu bukti-bukti penggunaan dana seperti nota, kontan, dan kwitansi yang dibuat pihak luar perusahaan sebagai dokumen pendukung, dan surat permintaan pengeluaran dana kas kecil yang dibuat bagian-bagian pemakai sebagai dokumen pendukungnya juga. Dan yang terakhir itu transaksi pengisian kembali dana kas kecil. Oke, di sini dokumennya itu ada 3. Yang pertama, bukti pengeluaran kas yang dibuat oleh bagian utang.
Yang kedua, surat permintaan pengisian kembali dana kas kecil sebagai dokumen pendukung dan dibuat oleh bagian-bagian pemegang dana kas kecil, dan adanya bukti pengeluaran kas sebagai dokumen pendukung yang dibuat oleh bagian-bagian pengguna dana kas kecil. Kita lanjut ya. Dan di sini tadi sudah Miss jelaskan transaksi yang mengakibatkan terjadinya mutasi dana kas kecil itu apa aja. Dan sekarang selisih dana kas kecil. Jika kas kecil menurut perhitungan fisik lebih besar daripada kas menurut catatan, dinamakan selisih kas lebih. Jika sebaliknya disebut selisih kas kurang, selisih kas kecil dapat terjadi karena adanya hal-hal berikut. Yang pertama, jumlah yang diterima atau dikeluarkan itu atau lebih kecil daripada jumlah yang seharusnya dicatat karena tidak adanya uang pecahan kecil. B. Kehilangan akibat adanya kekeliruan pada saat transaksi jual beli. C. Adanya uang palsu. D. Kesalahan pencatatan dalam jurnal. Pada akhir periode pencatatan, selisih kas lebih dianggap sebagai pendapatan dan selisih kas kurang dianggap sebagai bentuk kerugian atau beban. Kita lanjut. Oke. Selanjutnya materi prosedur pengelolaan dana kas kecil. Yang pertama itu ada administrasi dana kas kecil. Lalu yang kedua ada prosedur pengelolaan dana kas kecil. Administrasi dana kas kecil. Pengeluaran kas yang dilakukan oleh perusahaan itu meliputi pengeluaran untuk pembayaran utang, biaya operasional, biaya listrik, biaya air, dan sebagainya. Pembayaran tersebut menggunakan dana kas kecil. Tujuannya dibentuknya dana kas kecil tersebut yaitu untuk membantu petugas kas dalam melakukan pengelolaan uang keperluan rutin perusahaan. Dana kas kecil merupakan sejumlah uang kas yang disediakan perusahaan untuk membayar pengeluaran-pengeluaran yang sifatnya kecil dan tidak ekonomis apabila dibayarkan dengan cek. Lanjut ke prosedur pengelolaan dana kas kecil. Di sini ada 3 ya prosedurnya, yaitu pembentukan dana kas kecil, lalu pengeluaran dana kas kecil, dan yang C itu pengisian kembali dana kas kecil. Pembentukan dana kas kecil di sini dibagi lagi, yaitu menjadi 3 bagian, yaitu bagian utang, bagian kasa, dan bagian akuntansi. Disimak ya. Di sini bagian utang yaitu memiliki aktivitas yaitu seperti menerima surat keputusan mengenai pembentukan dana kas kecil dari manajemen keuangan, lalu membuat bukti kas keluar dengan rangkap 3 lembar, lalu melakukan pencatatan bukti kas keluar dalam register bukti kas keluar, kemudian mendistribusikan bukti kas keluar dengan rincian lembar pertama dan lembar kedua. Yang kelima itu menerima bukti kas keluar pada lembar pertama dan surat keputusan mengenai pembentukan dana kas kecil yang telah diberi cap lunas dari bagian kasir dalam perusahaan. Yang keenam, melakukan pencatatan nomor cek dan tanggal pembayaran yang tercantum dalam bukti-bukti kas keluar dalam register bukti kas keluar. Lalu G, menyerahkan bukti kas keluar lembar pertama dan surat keputusan mengenai pembentukan dana kas kecil dari dana kas kecil ke bagian akuntansi. Oke, ini tadi ya. Jadi pembentukan dana kas kecil itu yang pertama tadi bagian utang. Di sini aktivitas bagian utang itu ada 7 ada 7 aktivitas. Lalu yang kedua itu bagian kasa atau bagian kasir. Di sini bagian kasa atau kasir itu aktivitasnya atau kegiatannya yaitu menerima bukti kas keluar lembar pertama dan lembar ketiga disertai dengan dokumen pendukungnya dari bagian utang, lalu mengisi cek sejumlah uang yang tercantum dalam bukti kas keluar dan memintakan tanda tangan dari pihak yang berwenang atas cek tersebut. C. Membubuhkan cap lunas pada bukti kas keluar yaitu pada lembar 1, 2, dan 3 disertai dengan surat keputusan pembentukan dana kas kecil. 4. Melakukan
pendistribusian bukti kas keluar dengan cara seperti ini. Oke, lanjut. Ini lanjutan yang pemegang dana kas kecil ya. Jadi pemegang dana kas kecil itu dia akan menerima cek dan bukti kas keluar untuk lembar ketiga dari bagian kasir, lalu mencairkan uangnya di bank, lalu menyimpan uang tunai yang diambil dari pihak bank, dan menyimpan bukti kas keluar dan diarsipkan menurut tanggalnya. Nah, ini bagian akuntansi atau yang ketiga ya. Di sini aktivitasnya yaitu menerima bukti kas keluar pada lembar pertama disertai dengan surat keputusan mengenai pembentukan dana kas kecil dari bagian utang. Lalu yang kedua melakukan pencatatan bukti kas keluar dari register cek. Yang ketiga mengarsipkan bukti kas keluar disertai dengan surat keputusan mengenai pembentukan ke dalam arsip menurut nomor urut bukti kas keluar. Oke. Jadi itu ya, ada 3 tadi. Melanjut ke pengeluaran dana kas kecil. Kalau tadi itu pembentukan dana kas kecil, sekarang pengeluaran dana kas kecil. Di sini ada 3 ya, sama kayak tadi. Ada 3, yaitu yang pertama pemakai dana kas kecil, lalu pemegang dana kas kecil, dan sistem akuntansi pengeluaran kas. Pemakai dana kas kecil itu jadi dia tidak ada. Jadi yang pertama itu dia melakukan pengisian surat permintaan pengeluaran dana kas kecil sebanyak 2 lembar. Untuk selanjutnya diserahkan kepada pemegang dana kas kecil. Lalu dia melakukan penerimaan uang tunai dan surat permintaan pengeluaran dana kas kecil. Itu lembar pertama ya dari pemegang dana kas kecil. Lalu dia mengumpulkan bukti-bukti penggunaan dana kas kecil. Lalu dia melakukan pengisian formulir bukti pengeluaran kas kecil. Itu semua dilakukan untuk bukti pendukung ya. Kemudian menyerahkan bukti pengeluaran kas kecil yang tadi itu bukti-bukti pendukung serta surat permintaan pengeluaran dana kas kecil. Dan yang terakhir menerima surat permintaan pengeluaran dana kas kecil lembar kedua yang telah dilegalisasi dengan cap lunas dari pemegang dana kas kecil untuk diarsipkan. Dan yang kedua di sini pemegang dana kas kecil. Hampir sama dengan pemakai dana kas kecil. Kegiatannya tadi. Lalu sistem akuntansi pengeluaran kas. Di sini sistem akuntansi pengeluaran kas itu merupakan bentuk catatan yang dibuat untuk melakukan kegiatan pengeluaran baik dengan cek maupun dengan uang tunai yang digunakan untuk kegiatan umum dalam perusahaan. Dan di sini fungsi sistem akuntansi pengeluaran kas dengan cek itu adalah yaitu ada fungsi utang, fungsi kasir, fungsi akuntansi, dan bagian pengawasan intern. Fungsi utang di sini merupakan fungsi menerima dokumen-dokumen dari bagian yang lainnya yang nantinya akan digunakan sebagai dokumen pendukung bukti pengeluaran utang. Lalu kasir, fungsi kasir itu untuk menerima bukti pengeluaran uang tunai dari bagian utang. Fungsi akuntansi itu untuk bagian persediaan kartu biaya serta bagian buku jurnal, buku besar, dan pelaporan keuangannya. Dan bagian pengawasan intern itu dia akan bertugas untuk memverifikasi pengeluaran uang. Jadi seperti itu. Dan di sini yang C-nya itu ada pengisian kembali dana kas kecil. Pengisian kembali dana kas kecil dilakukan apabila sisa dana kas kecil yang tersedia tidak cukup untuk memenuhi permintaan bagian-bagian pemakai dana kas kecil. Adapun formulirnya itu ada formulir bukti pengeluaran kas, bukti pengeluaran kas kecil, dan disertai dengan dokumen pendukungnya. Adapun pihak-pihak yang terlibat dalam pengisian kembali dana kas kecil yaitu pemegang dana kas kecil, bagian kasir, bagian utang, bagian jurnal, dan bagian laporan. Lanjut ke mencatat transaksi penerimaan dan pengeluaran kas kecil dalam buku jurnal. Di sini ada menurut penggolongan transaksi keuangan yang di dalamnya itu ada transaksi pembayaran utang dan transaksi pembelian secara kredit. Lalu yang kedua pengelompokan akun dalam buku besar. Jadi di sini tuh dia ada
kelompok akun aset, kelompok akun-akun utang, kelompok akun-akun pendapatan, kelompok akun-akun modal, kelompok akun beban atau biaya. Dan yang ketiga itu nomor kode akun. Dibagi dua, yaitu ada kelompok aset dan kelompok pendapatan dan beban di luar usaha. Kelompok aset itu seperti kayak dibagi dua lagi ya, yaitu jadi aset lancar dan aset tidak lancar. Aset lancar itu merupakan aset yang dalam jangka pendek akan atau dapat menjadi uang tunai. Aset lancar merupakan aset yang dimiliki atau digunakan atau dimanfaatkan dalam jangka waktu lebih dari 1 tahun. Contohnya itu seperti nomor akunnya 1, yaitu akun kelompok harta. Terus 11 nomor golongan harta lancar. 111 nomor sub golongan kas, kayak gitu. Itu bisa kalian lihat di buku nanti atau di LKS nanti kalian punya kalian, atau di Google. Terus kelompok pendapatan dan beban di luar usaha itu contohnya kayak nomor 6, yaitu kode kelompok pendapatan dan beban di luar usaha. Terus 61 itu nomor kode golongan pendapatan di luar usaha, kayak 6101 itu pendapatan bunga, 6102 pendapatan sewa, seperti itu. Oke. Cukup sampai di sini pembahasan materi kita. Dan bab 2 sudah selesai ya, berarti materinya. Dan jika kalian kurang paham atau kurang mengerti, jadi ada yang mau ditanyain gitu, kalian tanyain aja ke grup atau boleh PC juga. Dan untuk tugasnya Miss akan share di grup ya. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf bila ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.